Sabu 1,2 kg dikendalikan di dalam lapas. Polda Kaltim tangkap 7 pelaku premanisme. Assalamualaikum dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini Kamis 16 September 2021 kembali menjumpai Anda bersama saya Erwin Syah dan saya Aisy Gunadi. Seperti biasa saudara, kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama dari Bontang, saudara, sabu seberat 1,2 kg dikendalikan oleh warga binaan Lapas Bontang. Pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan alat komunikasi wartel yang disediakan dalam lapas. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Narkoba jenis sabu seberat 1,2 kg disita petugas lapas. Barang haram ini disita dari seorang mantan narapidana yang berperan sebagai pengedar sekaligus merangkap kurir. Salah satu narapidana lapas kelas 2A Bontang juga diketahui terlibat dalam jaringan narkoba. Keduanya menggunakan salah satu rumah di Pesona Bukit Sintuk, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat sebagai gudang penyimpanan sabu. Tersangka yang telah diringkus yakni HRS, sementara narapidana yang ikut dalam jaringan barang haram itu berinisial SDR. SDR merupakan tahanan kasus narkoba dengan vonis 10 tahun penjara. SDR mulai menjalani hukuman sejak 2016 lalu. Dirinya berkomunikasi dengan HRS menggunakan wartel dengan cara SIM card diganti. Yang terungkap yang cukup besar itu, artinya kami dari pihak lapas tidak serta-merta tutup mata bahwa mungkin itu ada kesalahan dan kelalaian kami kecolongan waktu itu. Dari hasil investigasi dari teman-teman BNN ketika ketangkap dan diperiksa dan dalam pada masa penyidikan mereka, ada komunikasi dari si tersangka HRS dengan yang ada di sini. Tetapi perlu diketahui bersama bahwa yang berada di sini dalam konteks bukan mengendalikan. Justru orang dua ini dikendalikan oleh jaringan dari Tarakan yang mereka saat ini tertangkap. Itu yang perlu diketahui ya. Sementara HRS merupakan residivis kasus narkoba. HRS baru saja bebas 1 tahun lalu. Saat penyelidikan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Bontang, diterima laporan nomor telepon yang digunakan tersangka HRS untuk menjalin komunikasi dengan warga binaan tidak terdaftar dalam nomor wartel yang disiapkan Lapas Bontang. Lapas diketahui menyiapkan 32 wartel berbentuk ponsel bagi 1.284 narapidana. Fasilitas itu kemudian digunakan oleh warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Saudara, Polda Kaltim melalui unit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil menangkap 7 orang pelaku terduga tindak pidana premanisme dengan pengancaman senjata tajam. Para pelaku premanisme ini beraksi di kawasan Kutai Kartanegara dengan mengancam kapal pengangkut kayu yang melintas dan meminta minyak solar serta mentransfer sejumlah uang. Mengenakan baju oranye dan penutup wajah, 7 tersangka premanisme ini digiring anggota Jatanras Polda Kaltim usai ditangkap di rumahnya masing-masing di kawasan Kutai Kartanegara. 7 pelaku ditangkap karena terbukti telah memeras sebuah kapal pengangkut kayu yang bersandar di dermaga Loduri, Kutai Kartanegara. Dalam aksinya, para pelaku mengintimidasi anak buah kapal KM Biak, milik salah satu perusahaan BBM di Samarinda, dan meminta minyak solar serta uang sebanyak 5 juta rupiah yang harus ditransfer ke salah satu rekening milik pelaku. Direktur Kriminal Umum Polda Kaltim Kombes Pol Subandi mengatakan, aksi pemerasan ini bukan hanya sekali dilakukan oleh para pelaku. Dalam setiap aksinya selalu mengintimidasi dan memeras para ABK kapal yang lewat. Ada pemerasan yang terjadi di Kutai Kartanegara. Ini ya sudah yang kedua kalinya, ya
Sudah yang kedua kalinya Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang merugikan masyarakat dan mengancam masyarakat. Ya. Jadi sedikit kami sampaikan bahwa ini sudah menjadi agenda kami dalam menciptakan Kamtipmas aman ketertiban masyarakat di wilayah Kaltim. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka kini terancam pidana 9 tahun penjara. Polisi juga meminta warga dan pelaku usaha yang pernah diperas oleh pelaku agar segera melapor ke pihak kepolisian. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, Polres Berau berhasil meringkus 2 pelaku pembalakan liar di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah. Polisi mengamankan barang bukti 2 truk dengan total 385 batang kayu ulin berbagai macam ukuran dan 16 lembar papan kayu jenis rimba campuran. Jajaran Satreskrim Polres Berau mengamankan 2 kendaraan dump truck bernomor polisi KT8260RM dan KT8955GI bersama pengemudinya lantaran kedapatan membawa kayu berbagai jenis dan ukuran. Kedua sopir berinisial MY dan MH tidak dapat menunjukkan bukti surat-surat kepemilikan kayu saat diamankan. Akibatnya keduanya ke kantor Polres Berau untuk pemeriksaan. Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono menuturkan, penangkapan bermula pada saat jajaran Satreskrim Polres Berau menerima laporan warga terkait maraknya pembalakan liar di salah satu kampung di Kecamatan Segah. Dari hasil laporan itu, petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mengecek lokasi. Namun pada saat menuju TKP, mencurigai adanya kendaraan dump truck berwarna kuning 2 unit melintas di jalan. Kita telah melakukan penindakan adanya informasi dari masyarakat adanya pelaku pembalakan liar. Barang bukti yang kita amankan yaitu 2 buah dump truck yang mana di dalamnya berisi kayu ulin berbagai macam ukuran, yang satu truk berisi 238 batang dan satu lagi berisi 147 batang kayu ulin berbagai macam ukuran dan 16 lebar papan kayu jenis rimba campuran. Keduanya terjerat Undang-Undang Pasal 83 Ayat 1 huruf B, Pasal 12 huruf B, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan. Petugas akan terus mengembangkan kasus ini mengingat dari hasil penyelidikan kedua tersangka yang diamankan masih ada otak pelaku di belakangnya. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Kita menuju ke Kutai Barat, Saudara. Banjir kembali merendam jalan di Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Sejak malam, sejumlah kendaraan tertahan hingga menimbulkan kemacetan. Hingga berita ini diturunkan, banjir masih tinggi di sejumlah titik. Seperti inilah kondisi banjir di Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Banjir yang merendam jalan Trans Kalimantan ini membuat kendaraan baik roda 2 dan roda 4 tidak dapat melintas. Banjir di kampung ini terjadi di beberapa titik. Petugas dari kepolisian dan TNI pun turun membantu warga dan mengarahkan kendaraan ke daerah yang lebih tinggi agar aman dilalui. Namun di beberapa titik ketinggian air membuat kendaraan tidak dapat melintas. Banjir di kawasan ini diakibatkan oleh hujan yang turun terus-menerus sehingga sungai yang ada di sekitar kampung tidak mampu lagi menahan debit air hingga berakibat naiknya air hingga ke pemukiman dan merendam jalan Trans Kalimantan. Akibat kejadian ini kemacetan panjang di jalan Trans Kalimantan tidak terhindarkan hingga truk logistik menuju ke Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu tertahan dan tidak dapat melintas. Banjir tidak hanya dirasakan warga di Kampung Muara Tae, namun hingga ke Kampung Mancong, Kecamatan Jempang.
Dari kejadian ini sebanyak 101 rumah dari 3 RT terendam banjir, sehingga sebagian warga mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Mardans dari Kutai Barat melaporkan. Saudara, akibat banjir yang melanda Kabupaten Kutai Barat membuat akses jalan dari arah Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat terhambat. Untuk mengetahui informasi terkini dan kondisi arus lalu lintas di lokasi jalan banjir, kami telah terhubung dengan Ibtu Sainal Arifin, Kapolsek Jempang, Kutai Barat. Selamat sore, Pak Sainal. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sainal, bisa disampaikan bagaimana kondisi saat ini banjir yang saat ini melanda, Pak? Siap, terima kasih Pak Arvin. Saya menyampaikan bahwa untuk kondisi banjir yang ada di 2 titik, Moratai dan Kampung Mancong, untuk di Moratai sendiri sudah bisa dilewati dengan kendaraan lancar. Sementara yang ada di Kampung Mancong, air atau banjir sudah perlahan-lahan surut. Demikian Pak Erwin. Iya, ada beberapa titik banjir Pak yang menggenangi jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat ini Pak. Baik Pak, untuk titik banjirnya itu ada 2 kampung, yaitu Kampung Moratai dan Kampung Mancong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Iya, di berita yang sempat kami sampaikan dan hadirkan tadi ya Pak, banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Apakah banjir ini memang sering terjadi Pak jika terjadi curah hujan tinggi? Kalau untuk beberapa tahun terakhir ini Pak, baru kali ini terjadi banjir sampai meluap ke jalan Trans Kalimantan Pak. Iya, artinya memang curah hujannya ini intensitasnya cukup tinggi, tidak seperti biasanya begitu ya Pak? Iya, lalu kondisi arus lalu lintas saat ini seperti apa Pak Sainal? Untuk kondisi arus lalu lintas saat ini, alhamdulillah situasinya aman, tertib dan lancar Pak. Cuma sistem pakai buka tutup karena di Kampung Mancong itu sendiri kondisi air baru mau surut, namun diperlakukan buka tutup karena di mana dari kiri kanan jalan ada perumahan atau rumah masyarakat sehingga menghindari besar gelombang yang menghantam rumah tersebut. Iya, kalau melihat situasi saat ini ya Pak, sore ini apakah masih terjadi curah hujan di sana Pak? Alhamdulillah untuk saat ini curah hujan, cuaca sekarang sudah terang Pak. Dan air juga banjir sudah mulai surut kan di Kampung Mancong Pak. Sementara yang di Moratai, alhamdulillah sudah untuk jalannya sendiri sudah bisa dilewati dengan lancar Pak. Dalam arti banjir tidak ada lagi Pak. Baik, lalu dari Polsek sendiri ya Pak untuk mengatur arus lalu lintas ini adakah pihak-pihak terkait yang ikut membantu Pak, termasuk juga masyarakat misalnya? Tentunya dalam hal ini, dalam pengaturan lalu lintas, tentunya kami dibantu dari rekan kami TNI, kemudian bekerja sama dengan Linmas Kecamatan, Linmas Kampung, serta relawan yang ada di seputaran Kampung Mancong untuk mengetahui atau mengarahkan mobil yang sedang melewati banjir tersebut. Iya, untuk korban banjir sendiri Pak, apakah saat ini masih ada yang dievakuasi ke daerah aman begitu supaya mereka juga tidak terdampak banjir? Untuk saat ini, untuk evakuasi sementara tidak ada lagi Pak, karena memang kemarin sempat evakuasi tetapi ke sesama keluarganya Pak. Dan untuk sendiri perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah di Kampung Moratai ini masyarakat yang tidak terdampak tentunya membantu masyarakat yang terdampak dengan membangun atau mendirikan dapur umum. Dapur umum ini maksudnya apabila setelah masak maka nasi atau masakan itu diserahkan ke masing-masing warga yang terdampak banjir. Demikian Pak.
Artinya mungkin saat ini sudah tidak ada yang mengungsi, begitu ya Pak? Ini tetap karena mengantisipasi banjir susulan, Pak. Untuk melihat kondisi cuaca, apabila sudah misalnya betul-betul terang, mungkin bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian, Pak. Iya, selain dapur umum Pak Zainal, apa saja bantuan yang diberikan kepada para pengungsi ini, Pak? Tentunya, alhamdulillah dari pihak PT Gunung Bayam sudah memberikan sembako kepada dapur umum untuk dimasak dan hasil masakan tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian tadi sudah dari perusahaan juga sudah menyerahkan berupa nasi kotak kepada masyarakat yang terdampak banjir. Demikian, Pak. Iya, terakhir Pak Zainal Arifin, mungkin ada hal yang ingin disampaikan khususnya bagi warga terdampak banjir di Muara Tae dan juga Kampung Mancong, Pak. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Tentunya dengan ini kami menyampaikan kepada warga Muara Tae dan Mancong, tentunya hal ini mari kita bersabar, mengambil hikmah dari balik semua ini, dan tentunya bagi warga yang tidak terdampak, tetap memberikan bantuan kepada warga terdampak sehingga meringankan beban bagi warga terdampak. Demikian, Pak. Iya, terima kasih Ibtu Zainal Arifin, Kapolsek Jempang, Kabupaten Kutai Barat sudah bergabung bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Selamat bertugas kembali, Bapak. Terima kasih, Pak Rin. Baik, ya, saudara, kami masih akan lanjutkan Kalimantan Timur hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Suryansah, Kepala LPP TPRI Stasiun Kalimantan Timur dan segenap pegawai TPRI Kalimantan Timur mengucapkan selamat hari jadi ke-68 Kabupaten Berau dan hari jadi ke-211 Kota Tanjung Redap. Dengan semangat hari jadi ke-68 Kabupaten Berau dan hari jadi ke-211 Kota Tanjung Redap, mari kita tingkatkan Berau sehat, Berau maju, mandiri, dan Berau sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kita menuju Kalimantan Utara. Polsek kawasan Pelabuhan Tarakan mengungkap penipuan dengan modus bisnis pencalonan sertifikat vaksin dan antigen di Pelabuhan Malundung, Tarakan. Pelaku dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya menjanjikan sertifikat vaksin, tetapi juga menawarkan penjualan tiket dan swab antigen.
Pelaku berinisial DS alias Toke diamankan polisi beserta barang bukti uang 3,3 juta rupiah setelah dilaporkan oleh korbannya berinisial WH kepada polisi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak hanya menjanjikan sertifikat vaksin kepada korban, namun juga menawarkan penjualan tiket dan swab antigen. Dikarenakan minim pengetahuan antigen dan vaksin, korban meminta untuk diuruskan agar bisa berangkat ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pelaku kemudian meminta uang sebesar 3,5 juta rupiah dan menjanjikan kepada korban untuk berangkat menggunakan KM Bukit Siguntang. Pada saat korban tiba di pelabuhan, pelaku tidak datang dan memberikan tiket kepada korban. Karena merasa tertipu, korban pun akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Hari Jumat tanggal 3 September, kapal sandar sore. Kemudian si korban ini menghubungi tersangka. Namun pada saat itu sampai kapal itu berangkat, si korban dan keluarga belum bisa mendapatkan tiket maupun vaksinnya itu. Jadi di sini korban melaporkan mengalami kerugian di total 3.850.000. Menurut pendalaman kami kemarin udah beberapa kali mungkin. Jadi si tersangka ini merupakan memang calo di pelabuhan. Tapi mungkin sebelumnya korbannya itu nggak merasa keberatan, jadi tidak melapor. Mungkin kan 1 atau 2 orang aja yang kerugiannya tidak sampai 2.500.000 seperti itu. Akibat perbuatannya, petugas melakukan penahanan kepada pelaku dan dapat dijerat dengan pasal 378 dan pasal 370 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Beralih ke Berau, saudara, sebanyak 500 pelajar di Kabupaten Berau menerima vaksin Sinovac yang digelar Polres Berau di Gedung Pindargo. Dilaksanakannya vaksinasi ini bertujuan agar pembelajaran tatap muka segera dapat dilakukan. Polres Berau menggelar serbuan vaksinasi dengan menyediakan 500 dosis bagi pelajar sekolah menengah kejuruan negeri Berau. Pemberian vaksinasi ini merupakan program pemerintah yang dilaksanakan jajaran kepolisian guna dapat menjalankan pembelajaran tatap muka atau PTM. Mengingat Berau telah kembali masuk pada level 3 atau angka penularan yang cukup rendah. Menurut infografis dari Dinas Kesehatan Berau per tanggal 15 September 2021, tercatat ada 72 orang sembuh dan 20 tambahan kasus positif, dengan total yang masih dilakukan perawatan intensif sebanyak 397 orang. Wakapolres Berau, Kompol Ramadhanil menuturkan, pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar ini merupakan program pertama yang dilaksanakan Polres Berau, mencoba fokus pada pemberian vaksinasi kepada pelajar, namun bila ketersediaan vaksinasi cukup akan diberikan bagi masyarakat umum. Untuk hari ini, untuk pelaksanaannya dari 750 dosis yang kita laksanakan, 500 diantaranya adalah pelajar-pelajar dari SMK 1 Tanjung Berau. Besok rencana kita melaksanakan sebanyak 250 dosis dari siswa MAN. Apabila nanti ada dosis-dosis lainnya, mungkin akan kita laksanakan ke pelajar-pelajar tingkat STTA sederajat. Meski pelaksanaan PTM masih belum 100%, namun pihak pemerintah tetap mengimbau masyarakat Berau untuk waspada, mengingat telah muncul varian baru MU, sehingga pemerintah masih memberlakukan pengetatan penerapan protokol kesehatan. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Saudara, selain untuk pelajar, Badan Intelijen Negara juga memberikan vaksin kepada masyarakat umum. Pemberian vaksinasi kali ini dilakukan secara door-to-door. Vaksinasi rumah ke rumah digelar Badan Intelijen Negara Daerah Binda Kaltim bersama Dinas Kesehatan Kota Bontang.
Metode jemput bola itu diperuntukkan warga Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan. Koordinator Wilayah Binda Kota Bontang, Niko, mengatakan vaksinasi secara door-to-door itu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi. Dengan vaksinasi door-to-door itu lebih kecil dibandingkan dengan mengadakan kegiatan di satu tempat berkumpul, itu lebih besar seperti itu. Maka dari itu BIN mengadakan vaksinasi secara door-to-door. Wali Kota Bontang Basri Rasa menilai kegiatan vaksinasi sangat membantu dan memudahkan masyarakat yang belum vaksin serta takut untuk vaksin. Selain itu, kegiatan tersebut mampu menjangkau individu yang takut keluar rumah untuk menghindari tertular COVID-19. Karena itu, sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat Bontang yang belum vaksin segera mendaftarkan diri ke Satgas COVID, baik melalui pemerintah, Kodim, Polres, BIN, dan seperti lainnya, agar semuanya bisa membentuk herd immunity. Sementara itu, Lurah Tanjung Laut Azidah mengungkapkan capaian vaksinasi di Kelurahan Tanjung Laut masih minim. Oleh karena itu, pihak kelurahan mengajukan ke Binda agar wilayahnya masuk dalam sasaran vaksinasi. Kendalanya untuk ingin melaksanakan vaksin itu tidak hanya kesadarannya, tapi rata-rata seperti di saat ini di RT 29 ini kan kampung nelayan ya. Kadang saatnya vaksin mereka pagi baru datang kan dari apa namanya tugasnya mereka berlayar mencari ikan di malam hari. Nah, saatnya vaksin mereka kadang nggak sempat. Karena itu alhamdulillah dari BIN punya inisiatif untuk door-to-door. Diketahui Binda Kaltim menyediakan 2.000 dosis untuk pelajar dan 500 dosis untuk masyarakat umum. Rusdiana dari Samarinda melaporkan. Selain kurangnya stok vaksin yang tersedia, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan juga menjadi penghambat penyaluran vaksin kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan akan memfokuskan kegiatan vaksinasi pada zona merah dan kuning dengan harapan dapat berjalan maksimal meski dengan keadaan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan akan memfokuskan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Pasir pada wilayah yang berada di zona merah dan kuning. Hal itu dilakukan agar kegiatan vaksinasi dapat berjalan maksimal dan lebih tertata meski dengan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas. Kepala Dinas Kesehatan Dr. I Dewa Made Sudarsana menerangkan kegiatan vaksinasi akan diarahkan ke zona-zona dengan jumlah kasus yang tinggi, sehingga arah vaksinasi di Kabupaten Pasir menjadi lebih jelas, sebab jika zona merah terus dibiarkan, maka virus akan terus menular. Untuk mengatasi jumlah tenaga yang terbatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir akan bekerja sama dengan sejumlah pihak, sehingga vaksinasi yang ditargetkan Presiden Joko Widodo akhir tahun ini dapat tercapai. Teman-teman itu sudah kegiatan lainnya. Dengan PPNI, kan ada juga perawat yang memang sudah pensiun, itu kita akan mencoba. Termasuk juga Ikatan Bidan Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan mendongkrak nanti, membantu kami dalam kegiatan vaksinasi. Sehingga waktu yang diberikan oleh Pak Presiden di akhir tahun Desember itu sudah mudah-mudahan bisa tercapai lah. Kita buat strategi khususnya. Termasuk nanti juga kita akan minta instansi yang memvaksin diri sendiri, kan ada yang datangkan vaksin seperti PKK, apalagi itu ada kejaksaan, gitu kan, sendiri. Kita kan buat kelompok-kelompok dulu. Idewa Made Sudarsana menambahkan, untuk menekan penyebaran COVID-19, saat ini hanya bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan membentuk imunitas dalam tubuh melalui vaksinasi. Oleh karena itu, seluruh masyarakat diharapkan dapat menerima vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Saudara, realisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Tarakan mencapai sekitar 18% untuk dosis pertama, sedangkan dosis kedua baru mencapai di kisaran angka 11%.
Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu giliran divaksin. Wali Kota Tarakan Hairul mengatakan realisasi vaksinasi di Kota Tarakan masih di angka 18% untuk dosis pertama, sedangkan dosis kedua juga baru 11%. Hal itu dikhawatirkan hingga akhir tahun ini tidak mencapai herd immunity, sebab jika dikejar akan memakan waktu lama, sedangkan kegiatan vaksinasi sudah memasuki bulan September. Namun demikian, pihaknya tetap optimis pemerintah akan memperhitungkan sisa waktu yang ada. Untuk itu, masyarakat diminta bersabar menunggu giliran untuk divaksin dan tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan, serta menjaga jarak. Selain itu, pihaknya terus menyampaikan kepada Menteri dan Presiden perkembangan COVID-19 serta alokasi vaksin yang sering terlambat. Namun alasan logistik vaksin masih terbatas karena Indonesia bukan negara produsen. Kalau mencapai herd immunity 65% kan masih panjang. Masih butuh waktu. Nah, oleh karena itu ya masyarakat kita himbau dalam penantian ini ya prokes, nggak mau protokol kesehatan, pakai masker jangan sampai lepas, hindari kerumunan kalau tidak perlu, ya jaga jarak, hindari makan bersama kalau tidak perlu di tempat-tempat umum maksud saya. Itu aja lagi yang bisa kita lakukan saat ini sambil menunggu semuanya menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu satu, suplai logistiknya vaksin maupun PCR ini menjadi lebih banyak. Yang kedua, ya virus ini semakin melemah. Kita sih berupaya terus mengusul terus ke pusat, meminta bahkan di virtual meeting juga kita sampaikan kepada menteri, bahkan kepada Pak Presiden ya. Tapi lagi-lagi persoalannya lagi-lagi juga di logistiknya memang terbatas. Pemerintah Kota Tarakan telah berupaya untuk meningkatkan angka serbuan vaksinasi termasuk stok vaksin dengan meminta ke pusat untuk dijadikan skala prioritas. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Angka kasus COVID-19 di wilayah Kutai Kartanegara terus melandai setelah sepekan PPKM level 4 diperpanjang. Tren penurunan kasus COVID-19 ini diharapkan terus berlanjut sehingga Kutai Kartanegara tidak lagi ditetapkan pada status PPKM level 4. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu dari 2 daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam zona PPKM level 4 selain Kota Balikpapan. Sepekan diperpanjangnya status PPKM level 4 di wilayah Kutai Kartanegara, angka terkonfirmasi positif terus menurun dan angka kesembuhan terus meningkat, sehingga membuat penanganan di ruang rumah sakit turut berkurang. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menjelaskan, penurunan ini berkat berbagai penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait, mulai dari perawatan pasien di rumah sakit, pemantauan pasien yang menjalani isolasi mandiri, percepatan program vaksinasi, dan terlebih kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Dirinya berharap kondisi ini bisa dipertahankan, sehingga pada evaluasi pekan depan, Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lagi masuk dalam status PPKM level 4. Alhamdulillah kondisinya landai sih. Kalau dilihat dari kasus terkonfirmasi positif juga menurun, kematian juga menurun, terus ketersediaan kamar bor di rumah sakit juga semakin banyak yang kosong gitu, semakin banyak yang kosong. Jadi mudah-mudahan nanti dari perkembangan ini nanti 1 minggu ke depan bisa terus terkendali dengan baik. Jika tidak lagi berada di status PPKM level 4, pihaknya berencana akan kembali membuka objek wisata serta sejumlah kegiatan dalam bidang lainnya guna meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Selanjutnya, saudara, akan kami sampaikan jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur, data terakhir yang diterima per 15 September 2021, kembali terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif 166 orang. Sementara Kalimantan Utara dari data tanggal 15 September 2021 ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 80 orang.
Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 166 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 155.062 kasus. Penambahan pasien sembuh sebanyak 422 orang, sehingga total pasien sembuh 147.018 orang. Ada penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 11 orang, sehingga total yang meninggal dunia sebanyak 5.313 orang. Dan pasien yang masih menjalani perawatan sebanyak 2.731 orang. Sementara wilayah Provinsi Kalimantan Utara ada penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 80 orang, sehingga total jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 34.106 orang. Sedangkan untuk data pasien sembuh ada penambahan sebanyak 323 orang, sehingga total pasien sembuh sebanyak 31.572 orang. Sementara kasus pasien COVID-19 meninggal dunia ada penambahan 2 orang, sehingga pasien meninggal dunia total sebanyak 759 orang, yang masih dirawat sebanyak 1.775 orang. Indonesia masih berada di tengah pandemi COVID-19. Mari kita terus menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dimanapun berada, kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Ayo gunakan masker sesuai anjuran pemerintah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Pematuran nggak? Buang sampah pada tempatnya. Katanya mahasiswa, tapi masih buang sampah sembarangan. Katanya pernah ngelakuin perubahan besar buat Indonesia, tapi ngelakuin perubahan kecil aja nggak bisa. Giliran banjir aja nyalain pemerintah, tapi nggak pernah sadar diri. Malu, 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 malu. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Sejumlah sekolah di Samarinda kini siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hal itu dilakukan karena Samarinda telah ditetapkan dalam PPKM level 3. Pandemi COVID-19 turut berdampak pada metode pendidikan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. Selama hampir 2 tahun lamanya, pembelajaran harus dilakukan secara daring.
Namun kini, Kota Samarinda bersiap untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah ditetapkan dalam zona PPKM level 3. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menegaskan, sesuai instruksi Mendikbudristek RI, untuk wilayah PPKM level 3 dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka sesuai kesiapan sekolah masing-masing. Dengan syarat antara lain jumlah siswa yang hadir 50% dari kapasitas ruangan, serta mengikuti kurikulum tanggap darurat dengan waktu yang dibatasi. Sesuai instruksi Menteri lah, bagaimana status level 3 bisa bertemu 50% gitu. Dan menurut perintah dari Menko Invest, yang level 3 sudah bisa pertemuan tatap muka untuk sekolah. Kapan, Pak? Setelah sekolah masing-masing, tapi syaratnya satu, kan syaratnya. Syaratnya semua gurunya sudah divaksin. Yang kedua, siswanya di kelas 50%. Yang ketiga menggunakan yang disebut dengan kurikulum darurat. Jadi kurikulum darurat itu kalau tadi sekolah misalkan dari pagi sampai sore ya cukup 7:30 sampai 11:30 4 jam istirahat di tengah jam. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Anwar Sanusi mengatakan semua sekolah telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan serta menunggu keputusan dari Satgas COVID-19 untuk menerbitkan izin dimulainya pembelajaran tatap muka. Kita tinggal nunggu instruksi dari Ketua Gugus. Kalau beliau menyampaikan ya silakan laksanakan, kami laksanakan. Oh, artinya menunggu instruksi dari Kepala Gugus, Pak ya? Ya, saya minta izin dulu lah, permisi dulu sama Ketua Gugus. Kalau nggak boleh ya kita nggak berani itu. Walaupun kementerian membolehkan, tapi kalau Ketua Gugus belum ya nggak bisa. Dan terakhir itu harus mendapat persetujuan orang tua. Anwar Sanusi menambahkan, selain menunggu keputusan dari Satgas COVID-19, semua murid juga wajib mendapat izin dari masing-masing orang tua. Ria Maya dari Samarinda melaporkan. Sementara dari Kutai Timur, Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Timur merencanakan akan mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas pada tanggal 20 September mendatang. Berbagai persiapan hingga kini terus dimatangkan agar tidak terjadi klaster baru di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan di posko utama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Timur, disepakati akan dilakukan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas per tanggal 20 September 2021. Jenjang sekolah yang diizinkan PTM yakni dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan sederajat. Namun izin itu hanya diberikan bagi sekolah yang telah memenuhi SOP dari 3 menteri. Untuk pelajar dari usia 12 tahun ke atas akan dilakukan vaksinasi sambil berjalan, serta menunggu kesiapan kuota vaksinasi yang dimiliki Dinas Kesehatan Kutai Timur. Untuk guru yang mengajar tatap muka diwajibkan sudah divaksin, dan untuk yang belum maka mengajar via daring. Insya Allah tanggal 20 itu pun tidak semuanya, walaupun kita bersama tanggal 20 tapi tidak semuanya. Yang boleh itu hanya yang memang memenuhi persyaratan bagi standar yang sudah kita tadi putuskan di dalam. Ya, dan siap. Nah, kalau yang belum, walaupun dia sekolah negeri, walaupun di kota, tapi kalau belum kita tidak ambil toleransi. Ya, karena kenapa? Supaya menjadi contoh bagi semua sekolah-sekolah yang ada, sehingga kita tidak lagi ada klaster baru dari sekolah. Itu yang kita hindari. Dalam beberapa hari ke depan sebelum PTM, diharapkan Satgas COVID-19 di tingkat sekolah dan kecamatan untuk melakukan inventarisir kondisi bangunan sekolah yang sudah 2 tahun tidak digunakan, baik kondisi fisik maupun kebersihan, demi mengantisipasi munculnya binatang yang membahayakan siswa. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur Syahrir menjelaskan, demi menghindari kerumunan, maka pihaknya mengatur jadwal masuk serta meniadakan jam istirahat dan kantin di sekolah. Jadi cuci tangannya sudah disiapin, sabun dan apa segala macam, sudah disusun dengan rapi. Orang tua kalau SD orang tuanya tidak boleh mendampingi, habis diantar dia harus pulang. Begitu juga pada TK, habis ini tidak dibolehkan orang tuanya tinggal di area pendidikan itu. Nanti pada saat jam berapa di ini baru jadi. Dinas Pendidikan melalui UPT Pendidikan dan Sekolah akan memperbarui surat izin dari orang tua untuk anaknya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan.
Saudara, penyaluran seragam sekolah gratis untuk pelajar sekabupaten Penajam Pasir Utara mengalami keterlambatan. Pelaksanaan yang ditargetkan bisa diberikan ke pelajar pada Oktober 2021 harus tertunda pada Desember 2021 mendatang. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara kini menghadapi defisit mencapai ratusan miliar rupiah. Meski demikian, Pemda setempat memastikan proyek pengadaan seragam gratis untuk siswa baru sebesar 14 miliar rupiah akan tetap direalisasikan dan segera disalurkan kepada seluruh pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA se-Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mengingat seragam sekolah untuk siswa baru tahun ajaran 2021-2022 masuk dalam program prioritas Bupati Abdul Ghafur Basud, semula seragam sekolah akan dibagikan pada September dan Oktober 2021. Namun pelaksanaannya diperkirakan akan tertunda Desember 2021. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga PPU Alimuddin mengungkapkan, hal ini disebabkan karena hasil uji laboratorium terkait rekomendasi bahan kain seragam sekolah, sepatu dan tas mengalami keterlambatan akibat penerapan PPKM. Namun pengadaan seragam gratis untuk pelajar tetap berprogres. Maka pihaknya menegaskan 24 September 2021 pemenang lelang akan ditentukan sehingga pada akhir 2021 sudah bisa disalurkan ke pelajar. Ketika Juli selesai, kita susun dokumen dan lain-lain, maka di Agustus sudah kita lelang. Ya, tinggal hari ini tanggal 13 berarti 11 hari lagi pemilihan pemenang melalui tender di ULP atau ULPJK. Itu segera selesai. Estimasi kan 75 hari kerja ya. Ya, setelah itu. Jadi Desember sudah bisa kita laksanakan. Kendala teknis berarti kemarin. Dalam rentan waktu sebulan tuh bisa? Mudah-mudahan bisa karena kan ini kan bukan diserahkan kepada tukang jahit ya, tetapi kan pasti konveksi yang besar ya, mungkin sekali cetak berapa ratus dan segala macam. Nantinya masing-masing siswa baru akan mendapatkan seragam umum, baju batik, seragam olahraga, dan pramuka. Selain itu, para siswa juga akan mendapat tas dan sepatu. Syahrudin, Penajam Pasir Utara, melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara, berpenampilan dan memiliki etika pergaulan sangat penting untuk berinteraksi di lingkungan masyarakat. Untuk itu, pelatihan penampilan etika pergaulan dilakukan guna mencapai kesuksesan dalam berorganisasi. Melakukan interaksi dengan orang lain perlu tata cara agar lebih terarah. Selain berbicara, penampilan juga penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Salah satunya dengan berpenampilan rapi, bisa menjadi daya tarik bagi lawan bicara. Berpenampilan menarik juga harus disesuaikan dengan tempat dan acara. Untuk itu, Dharma Wanita Persatuan Kalimantan Timur menggelar kegiatan pelatihan penampilan etika pergaulan dalam mencapai kesuksesan. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kaltim, Liza Febriani Sakbani mengatakan, pelatihan ini dilakukan guna menambah ilmu pengetahuan dalam berpenampilan dan etika bersosialisasi dengan orang lain. Jadi tujuannya sebenarnya karena Dharma Wanita ini beranggotakan istri ASN, istri-istri pegawai negeri. Kami ingin anggota kami Dharma Wanita menambah pengetahuan, cara berpakaian, berpenampilan, cara etika berbicara. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kaltim Erni Makmur Hadi Mulyadi mengatakan, ibu-ibu Dharma Wanita di lingkungan pemerintahan Provinsi Kaltim sudah cukup baik dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Selama ini cukup baik, bahkan dari segi kegiatan juga cukup banyak. Ya, mereka juga berkomunikasi sudah cukup baik, bahkan bisa menempatkan diri di mana mereka berada. Tinggal menambah lagi pengetahuan yang lain agar lebih baik lagi dan lebih optimal lagi. Dengan pelatihan ini diharapkan bisa menjadikan para istri ASN dan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim dapat berinteraksi dengan orang lain secara lebih baik lagi. Febiola Junaidi dari Samarinda melaporkan.
Meski blok baru Pasar Penyembolum Senaken yang dibangun pemerintah di atas bekas lahan kebakaran telah rampung dan diresmikan, namun hingga kini lahan tersebut tidak kunjung difungsikan. Belum berfungsinya blok baru pasar lantaran terhambat verifikasi data pedagang yang tumpang tindih. Bangunan kios di Pasar Induk Penyembolum Senaken sejak diresmikan Bupati Pasir Fahmi Fadli pada 7 Juni 2021 lalu hingga saat ini tidak kunjung difungsikan, meskipun dokumen hak guna pakai lapak telah diserahkan kepada para pedagang. Kabid Perdagangan, Disperindak Kop dan UKM Kabupaten Pasir Zainal Ilmi menjelaskan, kosongnya 410 kios di 2 blok baru ini dikarenakan pihaknya masih melakukan pendataan pada pedagang yang akan mengisi kios akibat tumpang tindih sewa. Ilmi menjelaskan, hingga kini dari 218 kios blok A, sebanyak 165 pedagang telah diverifikasi, sehingga menyisakan 53 pedagang yang masih dalam tahap proses. Sementara dari 192 kios yang berada di blok B, sebanyak 163 pedagang telah diverifikasi dan menyisakan 9 pedagang lainnya. Lambannya proses verifikasi yang dilakukan Pemkab Pasir yaitu sebagai langkah antisipasi guna menghindari monopoli lapak yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Kami mau memverifikasi data ini berdasarkan database yang ada. Ya, seperti itu. Karena setelah kami cek, ya, ada beberapa pedagang yang menggunakan toko yang ada, baik sebelum kebakaran maupun setelah dia memverifikasi. Ternyata tidak sama namanya di database. Nah, konsekuensinya nanti itu kan nanti pedagang yang menggunakan petak-petak itu dia ada legalitasnya, namanya HGP, hak guna pakai. Ya. Kalau di Perda itu kalau tidak salah 30 tahun. Zainal menambahkan verifikasi data pedagang ditargetkan dapat terrealisasikan pada akhir bulan September 2021. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Saudara, informasi perakiraan cuaca akan kami hadirkan usai selingan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Maafkan saya tahu kalau itu salah. Saya janji gak akan mengulanginya lagi. Saya janji gak akan menipu lagi. Saya janji gak akan menyebar berita hoax. Hentikan berita hoax. Pelaku penyebar berita hoax akan terkena Undang-Undang ITE, hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Anda masih bersama kami, saudara. Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi ini berlaku untuk esok 17 September 2021, selengkapnya dalam info publik berikut ini.
Dan seperti biasa, kembali kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya informasi mengenai sabu 1,2 kg dikendalikan di dalam lapas Bontang. Sabu seberat 1,2 kg disita petugas lapas kelas 2A Bontang dari salah seorang mantan narapidana. Salah satu narapidana lapas kelas 2A Bontang juga diketahui terlibat dalam jaringan narkoba. Keduanya berkomunikasi menggunakan wartel lapas dengan mengganti SIM card. Polda Kaltim melalui unit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil menangkap 7 orang pelaku terduga tindak pidana premanisme dengan pengancaman senjata tajam. Para pelaku premanisme ini beraksi di kawasan Kutai Kartanegara dengan mengancam kapal pengangkut kayu yang melintas dan meminta minyak solar serta mentransfer sejumlah uang. Inilah akhir dari Kalimantan Timur hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim dan Kaltara, termasuk juga tenaga kesehatan yang saat ini terus berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Saya Erwin Syah. Dan saya Aisy Gunadi. Mewakili seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tak lupa juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus mendukung migrasi TV digital. Karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Kaltim Kaltara, TVRI Etam.